Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru mengenai THR dan gaji ke-13 di tahun ini. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang dapat dipercaya, berikut adalah informasi mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2022, serta bocoran tanggal pencairan dan jumlahnya. Simak informasinya sampai selesai. Informasi yang dikutip dari portal sulut.com menyampaikan bahwa belum lama ini Menpan RB Cahyokumolo telah mengirimkan surat pada Menteri Keuangan nomor B-M.SM.04.00/2022. Surat yang dikirimkan oleh Cahyokumolo kepada Menteri Keuangan tersebut berisi tentang kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara atau ASN tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa kabar baiknya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pencairan gaji ke-13 dan THR di tahun ini akan cair. Selain hal tersebut, ada kabar baik juga bagi Bapak Ibu bahwa kebijakan tersebut, yakni pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun ini, selain PNS, juga akan diberikan kepada ASN dan penerima pensiun. Itu artinya tidak hanya PNS, tetapi ASN P3K dan pensiunan juga akan menerimanya. Dalam surat tersebut ada beberapa poin penting yang ditunjukkan oleh Menpan RB kepada Menteri Keuangan. Poin yang pertama yaitu komponen THR dan gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. Poin kedua, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 diberikan kepada ASN yaitu sebagai berikut. Yang pertama kepada PNS dan CPNS, kedua P3K, ketiga prajurit TNI, keempat anggota Polri, kelima kepada pejabat negara, keenam wakil menteri, ketujuh kepada staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, kedelapan Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi, ke-9 pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ke-10 Hakim ad hoc, ke-11 kepada pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ke-12 kepada ketua atau kepala atau dengan sebutan lain, ke-13 kepada wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain, 14 kepada sekretaris atau dengan sebutan lain, dan yang ke-15 kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi dari surat yang ditunjukkan oleh Kemenpan RB kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam poin ketiga menyampaikan mengenai rencana pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun 2022. Yang pertama menyampaikan mengenai THR akan diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Idul Fitri tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 2 atau tanggal 3 Mei tahun 2022. Dalam surat tersebut menyampaikan bahwa THR tersebut akan diberikan paling cepat sebelum Hari Raya. Itu artinya akan diberikan paling cepat 10 hari sebelum tanggal 2 atau tanggal 3 Mei. Yang kedua menyampaikan gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juli tahun 2022. Menpan RB Cahyokumolo dalam surat tersebut meminta Menteri Keuangan memberikan pertimbangan prinsip anggaran terkait THR dan gaji ke-13 ASN dan penerima pensiunan. Meskipun hingga sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Menpan RB terkait besaran THR dan gaji ke-13 ASN. Jadi untuk besarannya belum ada informasi lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa nanti sebelum tanggal pencairan akan ada juknis resmi dari Kementerian Keuangan yang hingga saat ini belum ada info resmi mengenai juknis resminya. Jika sudah ada juknis resminya, nanti akan saya sampaikan kembali. Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Meskipun belum ada informasi resmi terkait besaran THR dan gaji ke-13, berikut ini ada informasi mengenai besaran gaji pokok PNS yang akan menjadi acuan dalam pemberian THR di tahun 2022 ini.
Mengenai peraturan pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun ini, menurut beberapa sumber informasi yang dapat dipercaya, katanya sistemnya akan sama dengan pemberian THR di tahun lalu, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021, serta dijelaskan juga dalam PP Nomor 63 Tahun 2021. Untuk hal tersebut sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.